Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai adalah apabila bilangan pecahan yang angka pembilang dan penyebut diganti dengan dikali atau dibagi, angka yang sama, nilai pecahan tersebut tidak akan berubah. Masih ingatkah kalian 0,5, 10, 1/2, mana yang masuk ke dalam pecahan? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya, mana yang masuk ke dalam bentuk pecahan. Lalu, ini ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Masih ingatkah kalian pecahan biasa terdiri dari apa? Lalu kalau pecahan campuran terdiri dari apa saja? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Perhatikan ya, penjelasan misalkan menggambar. Ini kita ibaratkan sebagai kertas. Misalkan memotong kertas yang pertama itu dengan 2 bagian. Maka ini disebut sebagai 1/2. Yang ini kita arsir. Nah, yang kedua, misalkan memotong menjadi 4 bagian. Kita arsir. Ini disebut sebagai 2/4. Ya, ini gambar yang B. Yang ketiga, misalkan potong menjadi 8 bagian. Kita arsir 4 bagiannya. Ini menjadi 4/8. Kalau kalian perhatikan, karena luas yang Miss arsir itu memiliki besar yang sama, makanya pecahan-pecahan ini disebut sebagai pecahan senilai. Ya, karena sama besar, makanya ini disebut sebagai pecahan senilai. Nah, di sini ada soal, ubahlah pecahan 2/6 dengan berpenyebut 24. Berarti ini kita harus ubah. Yang tadinya berpenyebut 6 menjadi berpenyebut 24. Kita jawab. Kita tulis 2/6 sama dengan, kan karena harus diubah menjadi 24, kita tulis. Berarti di sini penyebutnya 24. Lalu pembilangnya dapat berapa? Nah, jika yang harus diubah lebih besar penyebutnya daripada soal sebelumnya atau daripada penyebut sebelumnya, ini harus dikali dengan angka yang sama. Atau kita cari 6 kali berapa yang hasilnya 24. 6 kali 4. Karena 6 kali 4 hasilnya 24. Nah, berarti ketika kita sudah menemukan dikali bilangan berapa, atasnya juga sama, dikalikan dengan bilangan yang sama. Karena bawah dikali 4, atas kali 4. 2 kali 4, 8. Nah, kita udah ketemu. Berarti di sini 2/6 sama dengan 8/24. Ini adalah pecahan senilai. Mereka senilai. Gimana cara membuktikannya? Kita kalikan silang. 2 kali 24 sama dengan 48. 6 kali 8 sama dengan 48. Ini senilai. Karenanya ini dikatakan sebagai pecahan senilai. Jadi, jika awalnya penyebutnya lebih kecil dibandingkan yang harus diubah, ini nanti kita harus mencari atau kita harus kalikan. Ya, tapi nanti sebaliknya. Soal yang kedua, ubahlah pecahan 21/27 dengan berpenyebut 9. Nah, kalau tadi awalnya penyebutnya lebih kecil, lalu diubah menjadi lebih besar, itu dikali.
Sedangkan kalau penyebutnya sekarang lebih besar, lalu diubah menjadi lebih kecil, itu dibagi. Nah, kita jawab. 21 per 27 sama dengan berpenyebut 9. Nah, ini kita bagi. 27 bagi berapa yang hasilnya 9? 3. 27 bagi 3 hasilnya 9. Nah, kalau yang bawah dibagi 3, yang atas juga dibagi 3. 21 dibagi 3. Hasilnya 7. Ini berarti 21 per 27 sama dengan 7 per 9. Ini adalah pecahan senilai. Dua soal yang nanti kita kalikan. Ya, baik pembilangnya maupun penyebutnya ya. Nah, yang pertama, ini pembilangnya lebih besar daripada sebelumnya. Oleh karenanya berarti dikali. 7 kali berapa yang hasilnya 21? 7 kali 3. Karena 7 kali 3 kali 21, berarti yang bawah juga sama. Kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu tadi yang kita sudah kita temukan. Kali 3. 8 kali 3, 24. Jadi, 7 per 8 sama dengan 21 per 24. Ini pecahan senilai. Yang kedua, ini penyebutnya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sama. Berarti kalau lebih besar, dikali 5 kali 2, 10. Ya. Jadi perkalian 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2. Ketika kita sudah dapatkan angka yang sama, berarti atasnya juga sama. Kita kali 2. Berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Ini pecahan senilai. 3 per 5 sama dengan 6 per 10. Ini ada dua soal. Kita lihat soal yang pertama. Ini penyebutnya lebih kecil daripada sebelumnya. Berarti ini sudah jelas akan kita bagi. 12 bagi berapa sih yang hasilnya 6? 12 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Berarti yang atas juga sama. Kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 6 per 12 sama dengan 3 per 6. Yang kedua, ini pembilangnya nanti menjadi 3. Ini lebih kecil kan daripada sebelumnya, sama. Berarti dibagi. 12 bagi berapa yang hasilnya 3? 12 bagi 4. Hasilnya 3. Berarti yang bawah 60 dibagi 4. Berapa 60 bagi 4? 15. Berarti 12 per 60 sama dengan 3 per 15. Nah, sudah tahu kan caranya? Tinggal dikali dan dibagi. Nah, selanjutnya di sini ada soal, ada gambar yang sudah diarsir 2 per 3 dan 3 per 6. Kita tentukan pecahan senilai. Ini senilai atau tidak? Ya. Senilai atau tidak? Caranya gimana? Ini bisa tinggal kita kalikan silang. Kita awalnya dari atas dulu. 2 kali 6. Berapa hasilnya? 12. Lalu 3 kali 3. Berapa hasilnya? 9. Ini sama enggak hasilnya? Ini tidak sama. Berarti ini bukan pecahan senilai. Ya, ini bukan pecahan senilai. Jadi kalau misalnya kita kalikan silang hasilnya sama, itu pecahan senilai. Tapi kalau tidak, berarti bukan pecahan senilai. Nah, ini soal bentuk yang kedua. 7 per 10 dan 35 per 50. Senilai atau tidak? Nah, tinggal kita kalikan silang. 7 kali 50, 350. 35 kali 10, 350. Ini hasilnya sama, berarti ini pecahan senilai. Ya, jadi kayak gitu.